Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Mahsan Hasani dari mahasiswa Inkes Yarsi Mataram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai trauma persalinan, jenisnya, resiko, dan penanganannya. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita mesti tahu apa sih pengertian dari trauma persalinan. Trauma persalinan adalah cedera atau gangguan yang dialami oleh ibu, bayi selama proses persalinan, baik secara alami maupun tindakan medis. Meskipun kasus cedera lahir yang signifikan hanya terjadi kurang dari 2% dari kematian neonatal dan bayi lahir mati. Trauma ini tetap terjadi dengan rata-rata 6-8 cedera per 1000 kelahiran. Risiko trauma lebih tinggi pada bayi besar, persalinan lama, persalinan cepat, posisi sungsang, atau persalinan yang rumit. Perkembangan ultrasonografi prenatal memungkinkan identifikasi dini faktor risiko seperti ukuran dan posisi janin serta adanya pembesaran organ janin. Kemudian di sini saya akan membahas trauma persalinan yang terjadi selama proses persalinan. Biasanya trauma persalinan yang terjadi selama proses persalinan tidak termasuk cedera pada tengkorak, tulang panjang, dan sistem saraf pusat. Oke guys, kita masuk ke jenis-jenisnya. Disclaimer sebentar, mohon maaf kameranya saya matikan untuk mempermudah teman-teman mengerti materi apa yang sampaikan dan agar bisa teman-teman membaca slide dan melihat gambar dengan jelas. Teman-teman, kita masuk ke jenis-jenisnya. Di sini jenis pertama merupakan cedera jaringan lunak pada bayi baru lahir. Untuk penyakit pertama adalah subcutaneous fat necrosis, merupakan lesi jinak berupa plak atau nodul keras di bawah kulit yang muncul dalam minggu pertama kehidupan, biasanya di ekstremitas, wajah, atau batang tubuh. Warna kulit di atasnya biasanya merah, tua, atau ungu, tapi seringkali tidak berwarna. Lesi ini tidak memerlukan pengobatan dan akan hilang dalam beberapa minggu hingga bulan. Dan di sini kita masuk yang kedua, yaitu abrasion dan laceration. Abrasion merupakan luka lecet dan laceration merupakan robek. Biasanya terjadi akibat ekstraksi forceps sulit atau operasi sesar darurat. Abrasion dapat diobati dengan salep antibiotik, sedangkan laceration yang sudah menembus kulit harus memerlukan tindakan hecting atau dijahit dengan benang nilon halus atau menggunakan steri-strips. Dan kita masuk untuk jenis yang ketiga, yaitu torticollis dan tumor sternocleidomastoid. Kondisi ini muncul sebagai massa keras di otot sternocleidomastoid pada minggu kedua atau ketiga, menyebabkan kepala bayi miring ke sisi arah tumor. Penyebabnya bisa trauma persalinan, faktor intrauterin. Pengobatan utama dari hal ini adalah terapi fisik untuk meregangkan otot dengan tingkat keberhasilan 80%. Jika tidak membaik setelah 6 bulan, mungkin saja diperlukan operasi pemotongan otot yang bermasalah. Setelah kita membahas jenis yang pertama, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu cedera saraf perifer brachial plexus palsy. Yang pertama di sini adalah definisi dan penyebabnya. Brachial plexus palsy paling sering terjadi pada bayi besar dengan distorsia bahu atau persalinan sungsang. Erb's palsy menyebabkan keterbatasan gerak bahu dengan lengan dalam posisi aduksi dan rotasi internal tanpa gangguan sensorik. Kemudian jenis lain dan gejalanya. Salah satu jenis lainnya adalah Clomsky palsy, menyebabkan kelemahan pergelangan tangan dan kehilangan genggaman, kadang disertai dengan sindrom Horner. Sekitar 5% kasus Erb's palsy juga mengalami persis saraf phrenikus. Penanganan dan prognosisnya. Perawatan utama adalah latihan dan splinting. Pemulihan spontan penuh biasanya terjadi dalam 5 bulan jika ada perbaikan awal dalam 2 minggu pertama. Perbaikan parsial bisa lambat hingga 24 bulan. Operasi rekonstruksi dilaporkan dalam beberapa kasus pernah terjadi. Setelah jenis yang kedua selesai dibahas, kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu phrenic nerve palsy dan cedera faring. Yang pertama, phrenic nerve palsy sering terjadi bersamaan dengan brachial plexus palsy akibat peragagan saraf cervical saat persalinan sulit.
Gejala berupa distress pernapasan, diafragma terangkat dengan gerakan paradoks, dan pergeseran mediastinum. Biasanya didiagnosa dengan fluoroskopi. Penanganannya dengan non-operatif dianjurkan jika gejalanya ringan. Namun operasi plication diafragma diperlukan jika kondisi memburuk setelah 2-3 minggu. Kemudian yang kedua, cedera faring. Perforasi faring biasa terjadi akibat suctioning atau pemasangan selang nasogastrik (NGT) dan endotrakeal. Gejala meliputi sekresi berlebihan, regurgitasi, dan kesulitan saat pemasangan selang. Biasanya didiagnosis dengan radiografi kontras. Penanganannya bisa disesuaikan mulai dari antibiotik dan pemantauan hingga diperlukan drainase dan nutrisi parental jika terjadi ekstravasasi luas. Oke, karena yang kedua sudah selesai, kita masuk yang ketiga, yaitu cedera intrakoraksik, hemotoraks, pneumotoraks, dan chilothorax. Yang pertama, hemotoraks jarang disebabkan oleh trauma lahir, bisa terjadi akibat intransfusi intrauterin atau gangguan koagulasi. Penanganan utamanya adalah dengan tube thoracostomy dan koreksi gangguan koagulasi. Kemudian pneumotoraks biasa terjadi pasca lahir akibat berbagai prosedur atau trauma. Penanganan dengan hal yang sama, tube thoracostomy, dan hati-hati bisa menyebabkan cedera paru jika tidak hati-hati saat penanganannya. Dan yang terakhir, chilothorax. Ini merupakan hal yang langka, namun bisa saja terjadi akibat tekanan lahir dan kelemahan kongenital pada ductus thoracicus. Penanganan awalnya dengan sama juga, tube thoracostomy tertutup dan pemberian nutrisi parental. Oke, karena yang ketiga sudah selesai, kita masuk untuk yang keempat, yaitu perforasi esofagus spontan dan cedera intraabdominal. Yang pertama, perforasi esofagus spontan. Biasanya terjadi pada hari pertama atau kedua kehidupan dengan gejala distres pernapasan dan pneumotoraks kanan. Penyebabnya diduga spasme otot cricopharyngeus dan tekanan tinggi saat bayi muntah. Penanganan dengan thoracotomy dan perbaikan perfusi bisa menjadi solusi. Kemudian ada hemoperitoneum dan cedera hati. Biasanya dicurigai pada bayi pucat dengan abdomen membuncit dan anemia, sering pada bayi besar atau persalinan sulit. Cedera hati berupa hematoma subscapular paling umum terjadi. Penanganannya bisa meliputi resusitasi, koreksi koagulasi, dan operasi jika tindakan itu diperlukan. Oke teman-teman, kita masuk yang kelima, cedera kelenjar adrenal dan limpa. Cedera adrenal sering terjadi pada bayi besar dan persalinan sulit. Biasanya unilateral di sisi kanan. Gejalanya bervariasi dari gangguan makan hingga shock. Diagnosa dengan ultrasonografi mungkin diperlukan. Penanganan tergantung beratnya pendarahan, mulai dari observasi hingga operasi. Kemudian cedera limpa. Hal ini jarang terjadi karena posisi limpa terlindungi. Namun gejalanya mirip cedera hati dengan massa di abdomen kiri atas. Penanganan konservatif jika keadaannya tetap stabil. Nah, jika tidak stabil, operasi jika pendarahannya terus berlanjut. Upaya penyelamatan limpa penting untuk menghindari sepsis pasca splenektomi. Oke teman-teman, kita masuk untuk yang terakhir, yaitu pneumoperitoneum dan komplikasi gastrointestinal lainnya. Pneumoperitoneum jarang langsung akibat trauma lahir, namun bisa terjadi akibat asikfiksia atau iskemia mukosa saluran cerna. Gejala utamanya adalah distensi abdomen dan muntah. Diagnosa dengan radiografi bisa diambil dengan posisi lateral kiri. Penanganannya meliputi resusitasi cepat dan laparotomi.
perforasi lambung dan duodenum bisanya ditutup sederhana. Sedangkan perforasi usus lain memerlukan reseksi dan anastomosis. Kondisi seperti megakolon, analionik, dan fibrosis kistik harus dipertimbangkan pada perforasi kolon atau ileum distal. Tak terasa kita sudah sampai ke penghujung, yaitu kesimpulan dan penanganan trauma persalinan. Hal yang perlu dilakukan ada identifikasi resiko. Deteksi dini faktor resiko seperti ukuran janin besar dan posisi janin penting untuk mencegah trauma persalinan. Kemudian penanganan multidisiplin. Penanganan trauma persalinan melibatkan terapi fisik, tindakan bedah, dan perawatan suportif sesuai dengan jenis cedera yang terjadi. Pentingnya pemantauan. Pemantauan ketat dan diagnosis dini mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi jangka panjang pada bayi. Sekian, terima kasih. Oke semuanya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Mazan Hasani dari mahasiswa Inkasiasi Mataram dengan NIM 296 STYC23 pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.